Jadi, jantung itu mempunyai peran yang penting di berbagai hal dalam tubuh kita. Kalau fungsi jantung terganggu, otomatis salah satunya, pompa darah ke seluruh tubuh dan baliknya itu juga akan terganggu. Sedangkan nutrisi itu dibawa oleh darah kita untuk ke seluruh tubuh. Sehingga kalau di situ ada masalah, kemungkinan nutrisi-nutrisi yang dibawa akan menjadi, kurang maksimal dapatnya. Ya, jadi mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang beresiko untuk terkena jantung atau tidak. Satu, mungkin faktor keturunan atau genetik itu bisa saja berperan di situ. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi faktor pola hidup kita atau kebiasaan kita, kebiasaan makanan kita, kebiasaan olahraga kita, itu akan berkontribusi terhadap terjadinya penyakit jantung. Misalnya, kalau kita kelebihan berat badan, jadi bila kita kegemukan, bila kita kelebihan lemak tubuh kita, itu berkontribusi dalam meningkatkan resiko berbagai penyakit. Penyakit diabetes, kolesterol, dan salah satunya resiko penyakit jantung itu meningkat karena kita mengalami kegemukan atau obesitas atau kelebihan berat badan. Dan faktor yang perlu diperhatikan di situ tentu saja adalah lemak tubuh kita. Jadi sering orang yang kelebihan berat badan disarankan sama dokter untuk menurunkan berat badannya. Mereka hanya memperhatikan kilogramnya saja. Sedangkan yang akan membantu menurunkan resiko kita untuk terkena berbagai penyakit itu adalah lemak tubuh kita. Terutama lemak yang terdapat di sekitar organ perut kita yang dikatakan sebagai lemak visceral. Nah, itu yang harus kita perhatikan untuk diturunkan. Karena sering orang juga mau turunin berat badan, mereka pikir dengan diare, buang air kecil yang banyak, berat badannya turun, masalah beres. Tidak. Karena itu hanya membuang air saja. Atau dengan makanan yang terlalu rendah, berat badan turun cepat, ya. Berat badan turun cepat dengan asupan yang terlalu rendah. Tapi otot turun juga di situ. Kita harus menjaga otot kita di masa pandemi ini. Kalau otot kita turun, itu akan juga berkontribusi menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi penurunan berat badan itu tidak boleh salah. Penurunan berat badan itu harus penurunan lemak tubuh kita. Nah, kalau nutrisi yang kita konsumsi bergizi lengkap dan seimbang, penurunan berat badan kita lebih ke arah lemak tubuh kita. Hal ini akan berkontribusi untuk membantu menurunkan resiko kita untuk terkena berbagai penyakit, salah satunya penyakit jantung. Nah, penurunan berat badan tentu saja perlu didukung dengan aktivitas fisik yang juga cukup. Antara lain juga misalnya jalan cepat atau jogging atau sepeda didukung dengan latihan otot. Keduanya itu akan mendukung badan kita untuk berada dalam kondisi atau komposisi tubuh kita berada dalam kondisi yang bagus. Jadi lemaknya berada dalam kondisi yang rendah, otot kita terjaga sesuai dengan komposisi tubuh kita yang baik. Cairan kita juga terjaga di kondisi yang normal. Nah, selain daripada kelebihan berat badan tersebut, tentu saja kita harus membatasi asupan makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh. Jadi asupan makanan yang bergoreng-goreng, daging-daging berlemak, kulit-kulit ayam, santan-santan, kue-kue, makanan mengandung tinggi gula, juga makanan yang mengandung butter misalnya, karena itu mengandung lemak jenuh, itu perlu kita
batasi. Kita sebaiknya lebih memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tidak jenuh, misalnya ikan laut, atau di kacang-kacangan juga banyak mengandung asam lemak tidak jenuh juga di situ. Itu tidak ada salahnya untuk kita konsumsi sebagai bagian daripada nutrisi yang kita konsumsi. Kemudian kita pilih minyaknya misalnya yang mengandung lemak baik omega 3 atau omega 9, misalnya minyak zaitun atau minyak canola. Itu kita bisa lebih konsumsi dan kita batasi makanan yang bergoreng-goreng. Jadi kita batasi makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh. Kita perbanyak asupan serat, sayur-sayuran dan buah-buahan itu kita butuhkan. Serat itu juga akan membantu juga menurunkan kolesterol kita. Kita juga penuhi kebutuhan cairan kita, ya. Jadi untuk karbohidrat kita pilih yang kompleks, hindari yang sederhana. Jadi kita pilih misalnya havermut. Havermut itu juga mempunyai manfaat yang baik karena seratnya itu mengandung serat yang akan membantu untuk menurunkan lemak jahat, misalnya lemak LDL atau kolesterol yang ada di tubuh kita. Yang lain misalnya nasi merah, nasi hitam terserah, atau nasi coklat silahkan dikonsumsi. Kalau dari roti misalnya roti gandum itu akan membantu juga karena di situ kandungan seratnya lumayan tinggi. Itu merupakan karbohidrat kompleks. Nah, sering orang masalah begitu, saya sarankan ayo makan nasi merah, mereka maunya cuma nasi putih. Ya sudah, kalau hanya bisa makan nasi putih silahkan perbanyak asupan sayurnya sehingga asupan serat akan naik, asupan vitamin dan mineral juga akan meningkat dengan dukungan daripada sayur yang banyak. Ya, jadi pada waktu kita mungkin makan di jalan atau pas di perjalanan kita mesti memilih makanan, mungkin tidak ada salahnya kalau kita ke suatu tempat, biasanya menunya kan banyak. Coba kita pilihkan yang tidak digoreng. Kalaupun pengen ada yang digoreng, kita batasin mungkin hanya 1 atau maksimal 2 saja. Tapi tolong kita perlu pertimbangkan untuk lebih memilih yang misalnya ditim, dipepes, direbus, dipanggang. Itu bahan makanan atau makanan yang banyak kita bisa jumpai juga di restoran-restoran atau di warung-warung, itu juga ada. Jadi kita bisa memilih sesuatu yang sup. Makanan Sunda misalnya pepes, itu bisa kita pilih dengan sayurannya misalnya lalapan atau sayur asem. Itu bagus banget untuk kita pilih. Atau kita pilih misalnya kalau nggak memungkinkan adanya sate, ya sate kan tidak digoreng juga dan minyaknya juga tidak banyak. Boleh silakan, tapi kita batasin bumbunya. Ya, jadi kita bisa memilih trik-trik seperti itu dan didukung dengan adanya serat. Jadi kita tambahkan sayuran. Jadi kalau misalnya di situ ada sayurannya, ya tolong kita pilih atau kita perbanyak sehingga kebutuhan kita akan terpenuhi akan serat tersebut, karena serat kan bagus sekali manfaatnya. Kalau kita ke restoran misalnya restoran Padang, tapi kita memang mempunyai masalah kesehatan, mempunyai masalah di kolesterol atau jantung, mungkin kita pilih yang ayam bakarnya kalau ada. Sayurannya juga biasanya ada itu ya, singkong rebus, silahkan bisa dipilih di situ. Nah, untuk nasinya mungkin kita batasi karena biasanya adanya nasi putih, nasinya tidak usah berlebihan, sayurnya aja ditambah lebih banyak. Nah, mungkin bumbu-bumbunya itu yang kita hindari atau batasi karena itu akan berkontribusi dengan total asupan lemak jenuh kita. Ya, sebenarnya asupan garam kita, kebutuhan normal garam kita cuma sekitar 1 sendok teh per hari.
Ya, jadi memang rasanya tidak terlalu asin harusnya, dan itu juga disarankan untuk dibatasi asupan garam pada orang-orang yang menderita sakit jantung atau menderita penyakit kronis lainnya. Jadi asupan garam 1 sendok teh per hari itu memang yang sebaiknya kita perhatikan. Jadi kita batasi garamnya, bukan tanpa garam sama sekali, tetap ada garamnya, cuma sekitar 1 sendok teh per hari. Tetapi perlu hati-hati karena garam tersebut tidak hanya ada di garam, dia di bumbu-bumbu, di kecap-kecap itu juga ada garamnya. Jadi kita harus mempertimbangkan kalau misalnya kita sudah memasak memakai bumbu-bumbu tersebut, mungkin asupan garam yang kita tambahkan ke makanan tersebut jangan berlebihan, karena itu akan berkontribusi membuat total asupan garam kita di atas normal atau di atas kebutuhan normal kita. Jadi perhatikan itu. Selain asupan yang lain adalah asupan gula, itu kita juga perlu batasi. Jadi kalau kita mengkonsumsi sesuatu makanan hari ini belum tentu gejalanya keluar di hari tersebut. Tapi mungkin pada beberapa kondisi, pada orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang terlalu asin, itu biasanya langsung ada keluhan sakit kepala. Dan mungkin kalau kita ingin mengetahui apakah tensinya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kita perlu melakukan pengecekan tekanan darah. Jadi itu yang akan lebih akurat untuk memberi informasi kepada kita apakah kita tensinya tinggi, atau pemeriksaan laboratorium itu akan memberikan informasi yang lebih tepat gimana kadar kolesterol di dalam darah kita. Jadi belum tentu suatu makanan hari ini kita konsumsi hari ini juga langsung kasih gejala. Tapi kalau kita konsumsi makanan tersebut terus-terusan selama sekian lama, nah mungkin itu akan berkontribusi jauh lebih tinggi terhadap kenaikan kadar kolesterol kita atau tekanan darah kita, dan itu berkontribusi juga terhadap kesehatan jantung kita.